Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi aktivitas membaca. Nah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan identitas anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada saya sendiri yaitu Rizky Adityansyah dengan NPM 205060179. Lalu ada Siska Hendriani dengan NPM 205060194. Lalu ada Wulandari dengan NPM 205060206 dan yang terakhir ada M Ilham Syahkirana dengan NPM 205060209. Nah, sesuai dengan materi yang akan disampaikan, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan terlebih dahulu apa sih membaca itu. Nah, pengertian membaca secara umum ialah kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Atau secara singkatnya, agar lebih mudah dipahami, membaca itu ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis atau dicatat. Nah, perlu diingatkan juga, membaca ini bukan hanya sekedar melihat atau menerima ya, menerima informasi, tetapi kita juga harus memahami sesuai dengan pengertian membaca ini ya, agar mendapatkan pemahaman yang baik dan menyeluruh dari isi teks atau isi bacaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca menurut Pak Halali. Nah, yang pertama ada menurut Plato. Membaca itu merupakan suatu kegiatan membedakan huruf dengan mata dan telinga agar tidak dibingungkan oleh posisinya nanti, jika tampak dalam bentuk tulisan atau terdengar dalam bentuk lisan. Nah, menurut para ahli yang lain, menurut Gray, membaca itu merupakan proses pikiran yang terpusat dan merupakan alat untuk mengubah simbol-simbol yang tampak pada halaman tercetak. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi tentang proses membaca akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Hendriani dengan NPM 205060194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu ada proses membaca. Dalam proses kegiatan membaca, sekarang tidak lagi disebut pasif, melainkan sebagai proses yang aktif. Dengan demikian, dalam tataran yang lebih tinggi, membaca bukan hanya sekedar memahami lambang-lambang bahasa tulis, melainkan berusaha memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. Ada juga peranan membaca. Membaca memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, baik dalam konteks individual maupun komunal. Tampaknya sudah kita pahami bersama, hingga saat ini tak ada seorang pun kaum cendekia di seantero jagat ini yang meragukannya, apalagi menyangkalnya. Meskipun demikian, untuk memberikan wawasan serta perspektif yang lebih luas, mari kita lihat uraian berikut ini. Yang pertama, menurut Profesor Leo Fey, 1980, mantan Presiden IRA atau International Reading Association pernah meyakinkan para koleganya dengan sebuah kalimat yang berbunyi, "To read is to possess a power for transcending whatever physical human can muster." Membaca berarti memiliki kekuatan untuk melampaui apapun dapat dikerahkan manusia secara fisik. Kemudian yang kedua, Hartonian, salah seorang politikus AS, saat dia diwawancarai oleh seorang wartawan, apa yang harus dilakukan bangsa Amerika untuk mempertahankan supremasinya sebagai negara adidaya yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di kolong langit ini. Dirinya menjawab, "If we want to be a superpower, we must have individual with much higher level of literacy." Jika kita menginginkan menjadi bangsa adidaya, kita harus memiliki lebih banyak anggota masyarakat yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal literasi atau baca tulis.
Selanjutnya, fungsi membaca. Yang pertama, fungsi membaca dapat menstimulasi mental. Kenapa? Otak merupakan salah satu organ tubuh yang memerlukan latihan agar tetap kuat dan sehat seperti organ tubuh yang lainnya. Dengan membaca buku, dapat menjaga otak agar bisa tetap aktif sehingga dapat melakukan fungsinya secara baik dan benar. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Setelah seharian melakukan rutinitas harian yang melelahkan, tak jarang hal tersebut dapat memicu timbulnya stres. Dengan melakukan kegiatan membaca yang bisa dilakukan selama beberapa menit dapat membantu menekan perkembangan hormon stres seperti hormon kortisol. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku dan mengisi kepala kita tentang beberapa macam informasi baru yang selama ini belum kita ketahui, yang kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Semakin banyak kita mengetahui pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, dapat menambah kosakata. Semakin banyak melakukan kegiatan membaca, maka akan semakin banyak kita mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah jumlah kosakata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu selanjutnya ada bahasa. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hayati. Nah, karena itu manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi menggunakan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mengenal kebudayaan serta membentuk banyak sekali wujud pandangan baru, kegiatan hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa sebagai salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Nah, sementara pengertian bahasa ialah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur buat membentuk satuan yang lebih besar gitu. Mirip morfem kata serta kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistematik fungsional LSF, bahasa artinya bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan pada dalam suatu konteks situasi serta konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, adapun peran bahasa dalam kehidupan berdasarkan pengertiannya gitu. Bahasa termasuk sistem perlambang yang dipakai secara timbal balik serta dibuat atas unsur-unsur suara ucapan manusia gitu. Nah, hal ini juga diungkapkan pada buku Khazanah Antropologi tahun 2009, terbitan Sentra Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, bahasa ini pula artinya bagian dari kemampuan. Selanjutnya ada 4 fungsi bahasa secara umum gitu. Nah, yang pertama itu ada bahasa menjadi alat aktualisasi diri sejak kecil gitu. Jadi manusia menggunakan bahasa menjadi sarana mengatakan dan mengekspresikan diri pada orang tuanya gitu. Nah, jadi di termen permulaan kembang-kembang itu bahasa anak-anak itu kayak berkembang menjadi indera untuk ekspresi diri. Jadi dia tuh tahu tempat untuk gimana untuk bisa bicara dengan orang tua dan bicara dengan teman seusianya gitu. Jadi dia tuh bisa mengekspresikan dirinya gitu untuk berbicara. Nah, terus yang kedua ada bahasa menjadi alat komunikasi, menjadi indera komunikasi. Nah, bahasa ini digunakan untuk memberikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain.
Jadi perbedaan fungsi bahasa, bahasa ini jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi terdapat di tujuannya gitu. Nah, yang pertama sekedar buat mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain juga. Nah, adapun juga saat berkomunikasi penggunaan bahasa disesuaikan menggunakan orang yang diajak bicara gitu. Menggunakan tujuan agar maksud asal dari bahasa mudah tersampaikan gitu. Nah, untuk yang ketiga, bahasa menjadi alat integrasi kayak kesatuan gitu dan adaptasi sosial saat mengikuti keadaan pada lingkungan sosial baru. Nah, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi serta syarat yang dihadapi. Nah, hal ini juga agar ia mudah mengikuti keadaan serta dia juga bisa menyesuaikan di keadaan lingkungan tersebut. Terus yang keempat ada bahasa sebagai indera kontrol sosial, menjadi alat kontrol sosial. Bahasa mampu sangat efektif juga. Kontrol sosial menggunakan bahasa mampu diterapkan di individu ataupun masyarakat. Jadi bahasa juga bisa sebagai indera pengontrol kita gitu, menjadi alat kontrol sosial juga gitu. Kayak misalnya hal tadi gitu, kita tuh bisa menyesuaikan bahasa kita itu seperti ibaratnya kita ngomong sama orang tua sama kita ngomong sama seusia kita gitu. Nah, selanjutnya ada membaca sebuah perspektif wacana. Nah, informasi wacana hal, orang, dan insiden dapat disajikan dari sejumlah sudut pandang yang berbeda. Menyatakan bahwa kata perspektif digunakan untuk suatu pendekatan analisis perspektif dari seorang ahli sastra Perancis gitu, yaitu Gerard Quinet, yang menggunakan ide sentral bahwa narator mampu menjadi seorang selain individu yang sudah menyaksikan sebuah peristiwa. Pada vokalisasi terdapat subjek dan objek, seorang pengamat serta suatu yang diamati. Subjek vokalisasi dinamai vokalizer. Nah, teori ini kemudian dikembangkan Sang Bal tahun 1985 dan Sonya Zeman tahun 2016. Nah, 5. Empati dalam kajian wacana digunakan untuk menggambarkan tingkat dalam mana seseorang pembicara memperkenalkan seorang atau objek yang merupakan bagian berasa kejadian itu kondisi yang dideskripsikan pada suatu kalimat. Nah, jadi menggambarkan perbedaan disparatis sudut pandang itu banyak itu dari perspektif seringkali dianalogikan atau dibandingkan dengan posisi kamera dalam dunia gitu. Kayak seni sinematik gitu. Sudut pandang yang dimaksudkan itu adalah posisi penulis, pelapor, pencerita, atau pembicara yang dikaitkan dengan latar belakang nilai-nilai keyakinan gitu. Nah, pengetahuan dan pandangan hidupnya dalam melihat, membuat serta melaporkan suatu peristiwa pada interaksi sosial menurut Renkema tahun 1993 dapat disajikan asal suatu perspektif ideologis itu mencakup suatu sistem adat juga serta nilai yang terkait dalam hubungannya, seperti hubungan-hubungan korelasi sosial gitu. Juga menjadi salah satunya gitu. Nah, sini Verloes tahun 1995 pernah menyatakan bahwa ideologi yang adalah kumpulan konsep bersistem, baik ide, istiadat, norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang dijadikan asas pendapat dalam memberikan arah dan tujuan tindakan. Nah, dapat ditransformasikan ke dalam wacana melalui dua cara. Pertama adalah pada wujud lambang-lambang
atau hal yang dimaksud gitu. Nah, hal ini selaras dengan pendapat Volosinov atau pada hal tahun 1982 gitu, bahwa setiap pertanda selalu menghadirkan ideologi di dalam dan memiliki nilai-nilainya masing-masing gitu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan tolong dibimbing dan dibenarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.